Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini seperti judulnya, aku sama teman aku bakalan sharing ataupun cerita bareng tentang pengalaman kita jadi anak rantau ya Yun ya. Jadi anak rantau kuliah di Madura, kemudian kayak gimana sih hal-hal yang perlu kita persiapkan ataupun nanti ada masalah-masalah apa dulu kita coba flashback juga. Tapi sebelum itu seperti biasa teman-teman bisa subscribe channel ini biar aku semakin semangat untuk update video-video terbarunya. Oke, sekarang kita kenalan dulu sama teman aku, silahkan. Oke, nama saya Yuni Sulistia Putri, jurusan sastra Inggris, asalnya dari Madiun, Jawa Timur ya teman-teman. Nah, Yuni, aku ini pernah tahu kalau ternyata Yuni kuliah di UTM ataupun merantau di UTM ini adalah pengalaman pertama kali, ya nggak sih? Yang dimana kayak pertama kali di luar rumah yang jauh banget gitu loh. Nah, itu dulu bisa handle ataupun adaptasinya pasti ada cerita kan gitu. Nah, itu menurut kamu menarik nggak pas awal-awal dulu? Ceritain deh. Waktu awal-awal kuliah, pasti semua orang ya yang pertama kali merantau pastilah sulit awalnya. Kayak suasana rumah aja ya, di kos sama di rumah kan Beda udah ya, beda. Dulu tuh waktu awal-awal merantau tuh kayak tiap hari tuh masih ingat keluarga, jadi tuh kayak pengen nangis terus gitu sampai bilang sama orang tua kalau tiap hari tuh harus ditelepon gitu. Jadi dulu tuh waktu awal-awal kuliah tuh di rumah, terutama ibu ya, itu tiap hari tuh pokoknya harus telepon sekali, entah itu pagi, siang, pokoknya harus telepon sekali gitu. Tapi gini gak Yun, sempat ada rasa kayak pengen stop gak? Aduh kayak aku gak betah deh, wes aku tak balik aja pulang. Ada rasa gitu gak? Kalau aku Gitu. ada sih. Itu Iya. semester awal? Iya, semester awal. Kalau aku ya berat tuh semester 1, 2 tuh menurutku masih berat. Soalnya kan semester 1 tuh masih penyesuaian sama lingkungan kos juga, terus kuliah juga gitu. Sempet mikir kayak ya Allah kayaknya nggak bisa deh itu. Apa masih Tapi awal. sebetulnya hal apa sih Yun? Maksudnya kayak hal apa yang bener-bener ngebuat kamu kayak berat terus kayak ngerasa aduh gak cocok deh kayak gitu? Yang pertama tuh masalah kayak di kos ya. Mungkin kan kayak kan Orang suasana orang baru, suasananya kan I see. mungkin beda gitu. Terus awal-awal dulu kan maba kan masih kayak yang Belum akrab ya? sibuk-sibuknya, belum Benar-benar. akrab gitu. Dan sementara tuh kan di rumah tuh apa-apa kan kayak Semuanya ada ya kalau di sini kan prepare semuanya. terus Serba mandiri di sini. tambah lagi kayak di kuliah, waktu di kuliah kan kayak ya udah masih belum terbiasa gitu. Jadi ya wes kayak ya Banyak Allah, hal baru ya Yun ya. Mungkin iya, masih bener. belum siap. Jadi kayak proses transisi ataupun penyesuaiannya itu juga pasti lama kayak gitu. Tapi Yun, hal apa yang ngebuat kamu kayak ngerasa oke ternyata nggak seburuk itu kok gitu. Pasti ada titik di itu kan. Itu kamu nyadarnya dan ataupun ada pengalaman nggak? Kapan itu ngerasa kayak gitu? Aku lama sih, sekitar semester 3-an mungkin ya. Berarti Pokoknya sekitar semester mau 1 2 tahun? tahunan. Iya masih mau 1 tahunan ya Yun. 1 tahun tuh masih berat. Dulu tuh sampai tiap hari tuh kalau mau tidur ya, ini aku cerita, tiap hari tuh kalau mau tidur tuh harus dengerin podcast. Yang podcastnya tuh yang kayak podcast motivasi gitu. Terus ya udah tiap hari tuh harus ditelepon gitu. Pokoknya terus cerita ke teman, ke keluarga, pokoknya ke guru SMA, pokoknya ke teman-teman gitu, minta solusi gimana. Terus akhirnya tuh sadar kalau semua orang tuh emang ngerasain gitu waktu awal merantau gitu. Ya udah dijalanin aja, terus nanti pasti terbiasa gitu dulu mikirnya. Tapi sekarang udah nyaman kan? Maksudnya nggak ada masalah sama hal-hal kayak gitu? Enggak. Sekarang malah mau lulus enggak Iya, kerasa benar kayak sih. rasanya Iya, tuh benar, cepet benar, gitu. benar. Kita juga, aku sama Yuni kan satu angkatan yang sama ya guys, dan kita juga udah lulus. Jadi kayak rasanya pas balik ke sini, kayak setelah pandemi itu emang rasa kayak ternyata nggak kerasa ya. Maksudnya udah selesai kayak 4 tahun itu rasanya cepet banget dan ternyata hal-hal yang kita rasakan pada saat maba ataupun kesusahan ataupun hal-hal yang buruk pada saat itu kayak semuanya terlewati begitu aja gitu loh. Nah, menurutmu Yun, kayak sebetulnya anak rantau itu harus siap apa sih gitu? Sebelum mereka benar-benar memutuskan untuk oke aku siap untuk keluar rumah kayak gitu. Kalau menurutku ya yang pertama tuh mental. Mental tuh penting, tapi kalian juga harus punya kayak orang yang bisa kalian anggap keluarga gitu di sini. Jadi misalnya teman ataupun misal teman kalian di kos ataupun di kampus kayak gitu. Jadi tuh kayak kita tuh kayak punya gimana ya, kalau kita ada masalah atau ada beban apapun tuh ada teman yang bisa buat cerita gitu gini. Kalau diri sendiri kan kadang-kadang kita kan nggak tahu ya, kayak
gimana, nanti bingung gitu cara nyelesain misal ada masalah gimana, tapi kan orang lain kan punya perspektif yang beda gitu. Kalau di rumah kan kita cerita sama keluarga, kalau di sini tuh sebisa mungkin tuh cari kayak orang yang kalian sekiranya tuh bisa bantu kalian lah, kalian anggap Iya, bener. rumah gitu. Jadi mungkin apa yang disampaikan oleh Yuni itu jangan sampai ansos lah ya gitu. Ketika kalian emang beneran keluar rumah ataupun dalam artian ngerantau, jangan sampai kalian itu kayak jadi tipe orang yang penyendiri terus individual gitu loh guys. Karena mau nggak mau namanya kita hidup di daerah orang lain ya ataupun di luar rumah pastinya butuh ya Yun ya, butuh temen, butuh orang, butuh apa namanya bantuan orang lain juga gitu. Jadi hal yang perlu diperhatikan adalah ketika kalian ngerantau itu juga harus lebih terbuka gitu loh, ramah dan juga ngebangun relasi sama orang lain kayak gitu Yun ya. Terus yang kedua mungkin apa lagi Yun? Hmm, Selain mental. selain mental yang harus mental tadi, terus kalian Mungkin ini ya kayak basic ini gak sih Yun? Basic skill untuk hal-hal yang mandiri gitu, mungkin kayak cuci baju. Hal-hal kayak gitu mungkin penting loh guys. Kayak dulu mungkin aku juga termasuk orang yang nggak suka setrika baju, nggak suka yang emang apa ya masak itu kan ribet ya gitu. Tapi mau nggak mau emang basic-basic yang sederhana kayak gitu emang coba di apa ya coba dilatih gitu loh. Apalagi teman-teman emang orang rumahnya terbiasa semuanya itu apa ya istilahnya kayak tersedia gitu loh, mau pakai baju tinggal pakai, mau makan tinggal makan. Nah itu coba belajar juga gitu loh guys, hal-hal yang sederhana. Karena kalaupun ngerantau, kalaupun teman-teman ada kapasitas uang yang lebih ya kayak mau nge-laundry ataupun apa, tapi better buat kita juga harus pinter-pinter saving gak sih Yun, pinter-pinter ngatur keuangan juga. Jadi untuk kita nanti tinggal sendiri itu bisa handle pekerjaan-pekerjaan dasar tuh kayak bisa gitu loh, ya nggak sih Yun? Tapi Yuni emang basically udah bisa kan dulu skill-skill kayak gitu? Atau ada kesusahan? Atau hal apa yang menurut kamu kayak susah gitu? Kalau aku mas jujur aku nggak suka cuci baju. kalau aku nyuci bisa sih, masak sih menurutku. Kalau aku kan di kos kan ada temen ya, ada temen tuh kayak udah ahli gitu, bisa dibilang tuh kayak ahli, kayak mau masak apa tuh dia udah tahu kayak bumbunya apa. Kalau aku tuh masih, ya Allah, aku belajar masak ya karena merantau di sini, jadi Terpaksa sekarang tuh keadaan gitu ya karena Allah. keadaan, jadi sekarang ya alhamdulillah udah. Kalau nggak tahu, kalau nggak merantau mungkin bisa kayak gini apa enggak. Oh jadi salah satu apa namanya hal yang Yuni dapetin ketika ngerantau tuh juga teman-temannya karena bisa masak jadi ikutan bisa masak gitu ya, jadi lebih tahu gitu ya. Kalau aku guys jujur aku nggak suka cuci baju karena menurut aku kayak lama berat gitu aneh-aneh. Jadi aku dulu tuh kalau cuci baju tuh selalu ngeluh sih, selalu sampai numpuk banyak gitu baru dicuci. Kadang kalau ada uang lebih baru nge-laundry kayak gitu. Terus Yun sekali lagi kita coba flashback juga ke zaman-zaman maba gitu. Pada saat itu hal apa yang ngebuat kamu ngerasa oke, bahwasannya ini harus kuliah harus selesai kayak gitu, paham gak sih? Kayak hal-hal kayak gini tuh bukan masalah besar. Itu motivasi apa yang ngebuat kamu anak rantau itu apa titik baliknya gitu? Orang tua sih pasti Oh ya. iya. Orang tua kan waktu mau berangkat aja kan, kayak orang tua terutama ibu ya pasti kan nangis gitu. Jadi tuh kayak mikirnya tuh bukan aku aja yang berat, tapi keluarga di rumah tuh juga berat gitu. Jadi ya udah sebisa mungkin harus bertahan gitu. Tapi bener sih emang kayak aku juga mikirnya kayak gitu sih. Semisal kalau teman-teman aku juga ada cerita ya guys. Misal kayak ada teman aku yang mungkin nggak kuat kemudian stop gitu tengah jalan kayak apa-apa. Aku mikirnya tuh kayak flashbacknya di proses awal gitu loh. Kayak kamu mulai daftar kuliah, ngeluarin duit berapa-berapa gitu kan. Maksudnya kalau emang nggak diterusin aneh gitu loh menurut aku. Apalagi cuma perkara masalah nggak bisa ngerantau. Karena at the end mungkin ketika nanti kita udah lulus ataupun udah kerja, mau nggak mau kan kita juga ngerantau nggak sih Yun? Iya benar. Kayak iya udah kita nggak bisa bergantung sama orang rumah juga gitu loh, tapi harus tetap bisa secara individual tuh kita bisa mandiri gitu, jangan sampai terlalu manja kayak gitu sih. Mungkin itu benefitnya salah satu ya Yun ya. Kayak salah satu manfaat kalau nanti kita ngerantau kayak gitu. Dan ini aku tambahin Yun ya, mungkin salah satu tips juga buat teman-teman yang ngerantau adalah manajemen keuangan sih. Iya benar. Ya nggak sih Yun? Kayak manajemen keuangan juga harus diperhatikan karena kadang nih ada hasrat untuk kita boros itu juga banyak gitu loh. Mungkin ketika dapat uang bulanan masih awal-awal kita kita tuh kayak ada kecenderungan untuk pengen jajan yang banyak Iya, kayak gitu. dan Mau belanja ini karena nggak ada yang kontrol gitu loh. Yang kontrol juga diri kita sendiri gitu. Nah, aku ketika ngerantau itu jadi tipe orang yang ngitung gitu loh Yun. Mau ngapa-ngapain tuh ngitung. Jadi nggak bisa ya langsung keluarin kayak gitu, nggak bisa, harus kayak nargetin berapa-berapanya. Karena ya kalau sampai nggak tahu ya kalau emang kalian dari keluarga yang emang berada mungkin nggak masalah gitu, tapi kalau dari keluarga-keluarga yang biasa aja keuangan itu pasti hal yang sensitif nggak sih Yun?
Menurut kamu gimana? Kamu ada tips ataupun ada ini nggak Yun? Cara untuk mengelola keuangan? Iya bener sih kan kalau merantau kan pasti kita kan dapat maksudnya keuangannya kan pasti dari keluarga ya gitu dan kita kan nggak mungkin kayak di rumah sebisa orang tua kita tuh percaya sama kita kalau kita tuh kayak bisa pokoknya bisa menghandle itu jadi kayak ada rasa tanggung jawabnya nggak Oh iya sih. benar benar. Heeh, jadi ya sebisa mungkin harus bisa pokoknya Cukup ya? Harus cukup cukup. memperkirakan gitu nggak bisa kan kita sering minta gitu Iya sering. benar benar. Jadi tuh emang harus bisa itu sih harus punya perkiraan nanti Berapa cukupnya tuh berapanya? gimana. Jadi mungkin salah satu tips juga kalau misal kalian mau ngerantau itu coba jangan cuman menganalisa kos-kosan ataupun tempat kuliahnya ya, tapi juga diperhitungkan living cost gitu. Living cost itu nggak cuman kos-kosan tapi kayak biaya makan, Iya kayak benar. biaya print-printan kayak gitu di sekitar situ berapa, kemudian transportasi juga dihitung, obat-obatan itu juga penting loh. Maksudnya kayak kebutuhan mendadak kayak gitu. Jangan sampai teman-teman kayak kuliah nggak memperhitungkan itu gitu loh. Karena aku juga sempet dapet ini sih Yun kayak cerita gitu dari Iya. salah satu teman aku bahwasannya dia itu mikirnya pokoknya segini-segini gitu, paham nggak sih? Jadi nggak ada observasinya gitu loh, jadi serba kekurangan terus kayak gitu. Nah itu juga jadi salah satu apa ya istilahnya, jadi salah satu tips juga observasi dan juga manajemen keuangan itu harus bagus kalau jadi anak rantau kayak gitu. Terus Yun pernah nggak sih ada kejadian ataupun pengalaman ketika sakit Sakit pernah sampai pernah sih. repot gak? Aku jujur aku dulu ada, tapi kamu dulu cerita. Pernah Ngerepotin sih, siapa aja? tapi kan untungnya di kos tuh kayak punya teman-teman yang kan Kompak ya? satu daerah gitu kan. Jadi tuh udah tahu gimana teman SMA juga, jadi udah tahu sifatnya gimana. Jadi tuh kayak ya pasti ngerepotin mereka, ngerepotin teman kuliah juga gitu. Berapa hari gitu pernah. Sakit apa sih yang dulu? Sakit apa? Paling Ya parah apa? Paling parah. Sakit yang mungkin pada saat itu kamu alami apa? itu eh Oh, itu mensta. enggak. Oke, skip. Oke, skip. Ya mungkin salah satu sakit perut ya, salah satu sakit pencernaan kayak gitu dan itu cukup merepotkan orang lain ya kayak gitu. Kalau aku dulu sempet kayak tipes sih, Yun. Mungkin karena tipes ini kayak pola makan sih, mungkin ya aku kayak pola makan, pola istirahat, pola pokoknya aktivitasku saat itu juga kurang sehat gitu loh, karena kosan pasti tahu lah kayak jarang sarapan, kemudian juga makan telat, kemudian kita juga jajannya sembarangan kayak gitu-gitu, terus itu juga jadi salah satu penyakit di mana aku pernah tipes dan itu juga ngerepotin teman-teman kosku. Bener. Jadi teman-teman sekali lagi kalau emang kalian tipe orang yang sungkanan ataupun tipe orang yang nggak punya temen itu coba ketika jadi anak rantau dirubah sih gitu, karena jangan sampai nanti kalian itu pas sakit kontak orang tua sampai bingung gitu loh, paham gak sih? Kontak orang orang tua ataupun orang rumah boleh, cuman better untuk dihandle sendiri dulu gitu loh, biar orang rumah juga gak kepikiran aneh-aneh kayak gitu. Bener. Mungkin ini sebelum kita closing Yun, apa yang ingin kamu sampaikan buat teman-teman yang emang mau merantau? Apa ya intinya tuh merantau tuh butuh yang pertama pasti mental ya. Kalian pinter dalam hal akademik belum tentu kalian nanti bisa survive gitu waktu kalian merantau gitu. Jadi soalnya yang waktu kita merantau tuh yang dibutuhin bukan cuma kayak materi apa, tapi kita tuh juga butuh kayak keluarga mungkin ya di sini. Butuh kayak sosialisasi gitu karena kita kan hidup nggak bisa lepas dari bantuan orang lain ya. Meskipun kita banyak materi, meskipun kita kayak kuliahnya misal lancar-lancar aja, tapi kalau kita kayak nggak ada kayak gimana ya, nggak ada temen yang bisa diajak cerita, nggak ada temen yang bisa diajak kayak berbagi masalah tuh rasanya kayak kosong gitu. Jadi ya udah. Jadi apa namanya, perlu digarisbawahi bahwasannya mindset mental itu juga harus diperhatikan sebelum ngerantau ya teman-teman ya. Jangan sampai kalian ngerantau tuh masih bawa-bawa sifat-sifat manja gitu loh. Nah itu juga sangat berbahaya banget karena takutnya malah merepotkan orang lain juga kayak gitu. Sebisa-bisanya masalah-masalah yang kalian hadapi itu dihandle sendiri biar nantinya juga nggak ngerepotin orang ya Yun ya kayak gitu. So guys, I think that's all my video. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton mungkin sampai akhir. Jangan lupa subscribe. But if you have any question buat teman-teman ada pertanyaan seputar anak rantau ataupun cerita-cerita yang lucu ataupun mau sharing sesuatu, kalian komen aja di bawah biar nanti kita sharing bareng dan diskusi bareng. That's all my video and have a nice day everyone.